Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki... Di hadapan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dalam sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan jajarannya untuk melakukan penghematan anggaran. Prabowo dengan tegas mengatakan tidak akan mencairkan anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial tahunan. Menurut Prabowo, kegiatan seremonial tetap bisa dilaksanakan dengan cara sederhana yang pesertanya bisa disesuaikan. Prabowo mengatakan langkah ini bisa menghemat anggaran hingga 20 triliun rupiah yang akan dialokasikan untuk program kesejahteraan rakyat dan pendidikan. Kajian terhadap anggaran. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun, laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Prabowo juga menyatakan anggaran perjalanan dinas para menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih dipotong setengahnya untuk penghematan anggaran. Hasil pemangkasan anggaran perjalanan dinas dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menjalankan penyisiran. Ya, saya ingin ke Mas Wisnu. Tadi kan kita sudah berbicara soal dampak terhadap kementerian dan lembaga. Nah, kalau kita berbicara ada alokasi transfer ke daerah juga di situ 50,59 triliun yang juga akan diefisiensi ini akan juga berdampak pada pemerintah daerah. Nah, Anda melihat seperti apa? Jadi filosofi dari transfer dana daerah itu kan adalah untuk menolong kabupaten, terutama kabupaten atau kota yang tertinggal, yang daerahnya miskin banyak, penduduknya miskin banyak, ya, infrastrukturnya sangat minim. Nah, tentu saja dengan adanya pemangkasan ini ya mau tidak mau itu pasti terpengaruh. Infrastruktur bisa jadi tidak jalan, irigasi bisa tidak jalan juga. Nah, ini tentu saja langkah-langkah yang harus diantisipasi oleh pemerintah pusat. Jadi kalau ada pemangkasan dana transfer ke daerah, berarti harus ada kompensasi alokasi dari kementerian lain untuk menunjang daerah-daerah tertinggal itu. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum bisa menolong daerah-daerah tersebut yang kena pangkas agar program kemiskinannya tidak terdampak gitu, atau infrastruktur yang sangat dibutuhkan juga tidak terdampak, misalnya penyediaan air bersih gitu kan, itu kan nggak boleh terganggu gitu. Karena sedangkan kementeriannya juga dipangkas juga nih. Iya, nah itu dia. Jadi ini memang seni dari pemimpinnya Pak Prabowo, bagaimana dia mengarahkan menterinya untuk benar-benar memprioritaskan rakyat miskin. Oleh karena itu ya, kalau memang ada daerah-daerah kabupaten kota yang benar-benar tertinggal dan kena pangkas, dampaknya besar sehingga programnya macet dan menimbulkan dampak kemiskinan yang semakin besar, kesengsaraan yang semakin besar bagi rakyat kecil. Nah, disitulah pemerintah harus intervensi juga, gitu ya, dengan dana yang terbatas. Nah, itu seninya. Tapi Mas Wisnu sendiri melihat potensi dampaknya ini ke pelayanan publik nggak kira-kira? Iya, dampaknya tidak hanya infrastruktur, tapi pelayanan publik. Pelayanan publik kan juga butuh infrastrukturnya, gitu kan, butuh membayar personelnya, ya. Kan tentu saja ada PNS, tapi ada juga tenaga honorer, gitu ya, untuk membantu pelayanan publik. Nah, kalau dengan ada pemangkasan ini kan tenaga honorernya bisa hilang. Tapi digitalisasi bisa menjadi opsi. Tapi masalahnya digitalisasi juga membutuhkan investasi awal yang sangat tinggi dalam hal infrastruktur IT, infrastruktur internet. Jadi ini benar-benar serba terbatas. Tapi ya pemerintah, itu tugasnya pemerintah untuk mencari dari berbagai macam keterbatasan itu, memilih kebijakan yang benar-benar pro rakyat miskin di daerah yang paling tertinggal. Baik, saya ingin ke Mas Dede.
Mas Dede, ini bagaimana sebetulnya nantinya mekanisme efisiensi baik itu di kementerian lembaga maupun di daerah-daerah? Karena ada batas waktu yang juga harus diberikan oleh kementerian lembaga dan daerah ini ke Kementerian Keuangan kan? Iya, jadi masing-masing kementerian lembaga itu diharapkan untuk segera membuat list list apa-apa saja yang akan dikurangi. Dan ini kaitannya dengan tadi sudah betul ya, kalau kita berbicara soal kegiatan itu adalah perjalanan dinas, itu adalah acara-acara seremonial, itu adalah FGD-FGD yang kemudian outputnya dianggap tidak terlalu dibutuhkan di dalam proses untuk mencapai tujuan dari masing-masing KL atau kementerian gitu. Nah, kalau item-item ini misalnya ini ada belanja operasional perkantoran atau ATK ya, atau misalnya ada belanja pemeliharaan, atau ada misalnya di sini bantuan pemerintah, atau misalnya di sini adalah peralatan dan mesin, kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi di dalam prosesnya mereka melist down dulu para kementerian dan lembaga ini untuk kemudian pemerintah membahasnya ke DPR. Artinya DPR juga di sini akan terlibat di dalam ya mensinkronisasikan anggaran-anggaran apa saja yang akan katakanlah dikurangi ya, anggaran operasional apa saja yang dikurangi, item-item barang apa yang dikurangi, untuk kemudian dimasukkan ke item-item yang mana saja yang sekiranya ini memang sejalan dengan apa yang sudah termaktub di dalam dokumen Asta Cita yang menjadi prioritas pembangunan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Jadi mekanismenya kurang lebih begitu, ada 2 tahap dari pemerintah yaitu kementerian lembaga melist down, lalu kemudian dibawa ke wakil rakyat kita ya di DPR untuk kemudian didiskusikan, dan diskusinya ini bukan berhenti sampai di apakah ini betul-betul dianggap bisa diefisiensikan, tapi juga lanjut ke efisiensi anggaran ini untuk kemudian dituang ke program-program mana saja. Kurang lebih demikian. Oke, Mas Dede, apakah perjalanan dinas seremonial ini ada rencana mungkin pemerintah akan beralih ke digital begitu, dan bagaimana infrastruktur digitalnya nanti? Ya, sangat bisa dan sangat mungkin untuk terjadi ya. Karena acara-acara seremonial ini bisa saja ya seperti tadi Presiden bilang, bahwa upacara-upacara, acara-acara seremoni peringatan ulang tahun, mungkin yang datang cuma sedikit secara fisik. Lalu kemudian ini bisa digeser ya menggunakan kemajuan teknologi yang sudah ada dan sudah berkembang sekarang, yaitu dengan menggunakan katakanlah ya teknologi Zoom aplikasinya, atau yang lain-lain ya, bisa juga Google Meet atau yang lain lah gitu. Akan tetapi ini juga belum final ya, tapi yang jelas Presiden ya sudah di dalam sejak pertama kali ketemu dengan para menteri di retret yang di Magelang itu juga sudah mengedepankan tentang pentingnya perkembangan teknologi, digitalisasi untuk clean governance dan juga untuk efisiensi anggaran. Jadi ini sangat mungkin terjadi, Mbak. Baik. Mas Dede, ini kan ketika kita berbicara soal penghematan anggaran, terus kencangkan ikat pinggang, itu dilakukan oleh pemerintah. Nah, supaya tidak terasa dampaknya ke masyarakat, implementasinya seperti apa? Iya, itu betul sekali. Jadi sebenarnya kalau misalnya kemarin itu Presiden Prabowo katakanlah mau memilih jalan mudah gitu ya, tentu saja kenaikan PPN sebesar 1% itu dikenakan ke barang-barang konsumsi. Tapi kan kita sudah sama-sama tahu bahwa Presiden Prabowo tidak memilih jalan tersebut. Karena Presiden Prabowo percaya bahwa rakyat ini tidak boleh dibikin susah. Karena pajak itu harus memenuhi beberapa prinsip seperti prinsip keadilan, prinsip melindungi, dan prinsip keberpihakan. Dan opsi yang lainnya mungkin menambah ceiling atau batas atas utang, misalnya seperti itu ya. Tapi Presiden Prabowo juga tidak mau memilih pilihan tersebut. Nah, pilihan yang diambil oleh Presiden Prabowo ya sudah, ini sudah menjadi janji kampanye Presiden Prabowo sewaktu ikuti kontestasi politik tahun 2024, yaitu apa? Di dalam 17 program prioritas Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di situ ada poin nomor 3 tentang efisiensi birokrasi atau birokrasi yang efisien, dan inilah yang sedang kami lakukan sekarang. Jadi negara ini tidak ingin menyusahkan rakyatnya, biarlah negara yang mengencangkan ikat pinggang. Kurang lebih filosofinya seperti itu, Mas. Baik, singkat Mas Wisnu, sama pertanyaannya sama. Artinya ketika negara mengencangkan ikat pinggang supaya rakyat tidak merasakan dampaknya, apa yang harus dilakukan? Ya, dalam jangka dekat ya Pak Prabowo harus segera mencari sumber dana lain ya dari kementerian yang ada, mungkin dikombinasikan beberapa kementerian untuk membantu daerah-daerah tertinggal tersebut ya, misalnya Menteri Kedesaan, Menteri Transmigrasi bekerja sama dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk mendukung
kota atau kabupaten yang benar-benar tertinggal. Saya rasa combining program tersebut salah satu opsi. Ya. Baik, terima kasih Mas Wisnu, terima kasih Mas Dede telah berdialog bersama kami. Selamat sore, sehat dan sukses selalu untuk Selamat semua. sore. Terima kasih. Pemirsa, PDI Perjuangan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas kado ulang tahun yang diberikan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Rasa terima kasih disampaikan Putri Megawati Puan Maharani. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.